Soul Seeker, pada tayangan kali ini The History and Development of Terms and Words Immanuel. Mengapa? Karena berbicara Immanuel selalu menjadi identik dengan perspektif suasana Natal. Sedangkan Yesaya sudah menuliskan kata Immanuel jauh-jauh sebelum Matius tuliskan. Ada sebuah spektrum dari suasana tersebut. Kalau kita lihat ada dua plot, dua dimensi yang menggambarkan komponen-komponennya dengan ukuran-ukuran yang lain. Paham ya? Makanya kita akan menguliknya kata Immanuel itu. Matius menandaskan lagi jika ayat yang diambil dari kitab Yesaya itu menggenapi apa yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Lalu siapa Nabi itu? Dia adalah Nabi Yesaya yang sudah menubuatkan tentang seseorang anak laki-laki dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Soul Seeker, Nabi Yesaya disebut Nabi besar, Nabi yang mampu meramalkan akan apa yang terjadi di kemudian hari. Jelas itu bimbingan Roh Kudus. Kitab Yesaya merupakan narasi sejarah. Ia menulis pasal 1 sampai 39 sekitar 700 sebelum Masehi. 700 tahun sebelum Immanuel, kelahiran Yesus Kristus, lahir. Banyak komentar Alkitab mengungkapkan jika tokoh Immanuel yang tertulis di kitab Yesaya, hal itu menunjukkan untuk seorang raja bernama Hizkia, di mana ia seorang raja yang saleh dari Yehuda yang percaya akan Tuhan dan melayaninya. Jika sudut pandang Matius dan perspektifnya berbeda meaning, tetapi equal to dengan nubuatan Nabi Yesaya tentang Immanuel. Mari kita ikuti explore the history and development of terms and words Immanuel. Okay, God bless. Realita yang tidak dapat dipungkiri bahwa rasionalitas menuntut suatu pengertian yang jelas dan spesifik untuk meyakini sesuatu. Kita tidak mungkin mau meyakini sesuatu sebelum kita mengerti dengan jelas apa sesuatu itu. Keyakinan kita kepada Tuhan juga tentunya menuntut penjelasan rasional. Kita perlu mengenal Tuhan sebelum kita percaya kepadanya. Permasalahannya adalah ada banyak orang yang akhirnya menolak Tuhan karena tidak mendapatkan penjelasan rasional dan spesifik tentang Tuhan. Di belahan sana, orang-orang ateis atau orang-orang yang tidak percaya bahwa Tuhan itu ada, kebanyakan adalah para profesor teologi. Bahaya ya. Bahaya kan ini, dan profesor filsafat yang mempelajari Alkitab dengan sungguh-sungguh dan berusaha menyingkapkan penjelasan rasional tentang keberadaan Tuhan. Tetapi pada akhirnya mereka kecewa dan menyimpulkan bahwa Tuhan itu tidak ada. Ini tentunya adalah sebuah ironi dan sangat menarik perhatian kita. Di manakah letak kesalahannya? Alkitab sebenarnya telah banyak memberitahu kita bahwa kita tidak akan mungkin dapat mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh sebelum kita percaya lebih dulu kepadanya. Hal ini adalah karena pengenalan akan Tuhan, bukanlah perkara rasionalitas semata-mata, tetapi perkara iman dan pekerjaan Roh Kudus. Kesalahan para ateis adalah berusaha mengenal Tuhan dengan hanya mengandalkan rasionalitas mereka. Mereka menjadikan Tuhan sebagai objek penyelidikan dan berusaha menjelaskan dengan rasio mereka. Pada akhirnya mereka kecewa dan tersesat di dalam pemikiran mereka sendiri. Tuhan bukanlah objek pengetahuan, tetapi Dia adalah subjek
cek. Jika kita ingin mengenal Tuhan, kita harus percaya lebih dahulu kepadanya. Karena rasionalitas kita yang sangat terbatas tidak mungkin dapat mengerti tentang Tuhan yang tidak terbatas. Kita membutuhkan pimpinan dan pencerahan dari Allah Roh Kudus untuk mengerti firman Tuhan dan mengenal Tuhan dengan sungguh-sungguh. Akal kita harus kita tundukkan di bawah otoritas firman Tuhan dan harus diterangi oleh Allah Roh Kudus. Oleh sebab itu, rasionalitas harus mendapat pengertian yang jelas dan spesifik untuk meyakini sesuatu tentang tokoh di balik kata Immanuel tersebut. Oke, kita masuk sekarang. Dalam zaman Ahaz bin Yotam bin Uzia, Raja Yehuda, dituliskan Rezin Raja Aram dengan Pekah bin Remalia Raja Israel. Mereka hendak maju ke Yerusalem untuk berperang melawan kota itu yang ada di bawah Raja Ahaz, Raja Yehuda. Dan diberitahukanlah kabar kepada keluarga Daud bila mana Raja Aram telah berkemah di wilayah Efraim. Maka hati Ahaz dan hati rakyat gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan yang bergoyang ditiup angin. Karena ini bukan lawan yang sebanding, karena Raja Ahaz akan diserbu dari dua kerajaan, Raja Aram dan Raja Israel, yaitu Raja Pekah. Maka ketakutanlah Raja Ahaz. Saudara, dalam ketakutan itulah Tuhan berfirman melalui Nabi Yesaya, di mana Nabi Yesaya terus mengingatkan Raja Ahaz untuk harus percaya akan perkataan Allah. Karena pada saat dalam keadaan takut, hal ini akan menguatkan Raja Ahaz jika Raja Ahaz mengingat dan percaya kepada Tuhan. Jika kamu tidak percaya, sungguh tidak teguh jaya. Ini suasana hati Raja Ahaz yang tidak percaya dan tidak teguh jaya. Kata-kata inilah yang menginspirasikan Santo Agustinus dari Hippo Credo ut Intelligam, jika kamu tidak percaya. Ahaz orangnya dingin, kaku, sehingga ia membiarkan firman Allah tenggelam dalam ketakutan yang dihadapinya. Padahal ketakutan seperti ini tidak membantu menyelesaikannya. Maka dari itu Yesaya mengatakan sebuah kata, sebuah nama, sebuah istilah, yaitu Immanuel. Artinya Allah beserta kita, God with us. Itu yang dikatakan kepada Ahaz. Hal ini betul bagi manusia, karena manusia sangat membutuhkan penyertaan, karena manusia sangat membutuhkan pengiringan oleh seseorang, accompaniment. Ada orang yang membarengi kita. Kok kayak orang Jawa, kalau kita mendengar accompaniment, ini kayak orang Jawa yang mengatakan mangan ora mangan kumpul. Rasanya ada sebuah kehangatan, ada keamanan jika kumpul bareng. Nah, saudara, tetapi kamu sendiri jangan merasa regardless atau tidak mempedulikan sama sekali, seolah-olah kamu ini orang yang kuat, padahal kamu sesungguhnya membutuhkan accompaniment. Kamu harus suitable, appropriate jika kamu sebenarnya perlu ditemani. Dalam hal ini, Immanuel adalah Tuhan menemani, Tuhan menyertai. Jika Tuhan yang menemani, itu luar biasa, bukan setan yang menemani. Beda, karena hal ini Tuhan yang mau membarengi kita, accompaniment. Oke, sekarang kita mulai dengan apa arti kata Immanuel pada zaman kitab Yesaya. Konteks apa sehingga muncul kata Immanuel? Immanuel pada zaman Yesaya merupakan konteks kerajaan, kingdom perspektif, namely keadaan kerajaan Ahaz dalam situasi ketakutan akan terjadi penyerangan yang hebat. Jadi kata Immanuel ini muncul dan diberitakan pada saat ada dalam keadaan genting, situasi genting, an extraordinary precarious situation. Dan seharusnya Ahaz mau mengikuti cara Tuhan, tetapi hal ini dunianya terbalik. Ia menekankan dalam dirinya dan mengabaikan perkataan Tuhan, dan justru membesar-besarkan pikirannya yang dipenuhi dengan ketakutan secara terus-menerus. Amsal 16 ayat 9 mengatakan, hati manusia memikir-mikirkan jalannya, tetapi Tuhanlah yang menentukan arah langkahnya. Raja Ahaz hanya memikir-mikirkan ketakutan, memikir-mikirkan apa yang harus dijalaninya
dalam ketakutan. Maka perkataan Yesaya muncul di sana, dikatakan percuma saja. Bahasa Belandanya het is nutteloos, artinya percuma. Maka perkataan Yesaya di sana percuma saja bicara dengan Ahaz karena hesti nutteloos, dan nasihat Yesaya seolah-olah tidak nyambung, disconnected dengan Raja Ahaz. Soul Seeker, aku pernah menjumpai orang yang dalam keadaan ketakutan dalam masalah yang berat, dan aku coba untuk menolong ketakutannya akan masalah yang dihadapinya dengan nasihat kepadanya. Tetapi percuma saja. Karena apa? Karena dia tidak mau mendengarkan, dan selalu nasihat yang saya katakan itu seolah-olah tidak disconnected dengan apa yang dia takutkan. Hesti nutteloos artinya apa? Percuma saja, karena pikirannya diliputi ketakutan. Hal ini menunjukkan jika Raja Ahaz adalah orang yang tidak mau mendengar nasihat firman Allah. Kokoh, keras kepala, kokoh. Tetapi bagaimanapun juga rencana Tuhan tetap terus berjalan bagi kehidupannya, karena dia sebagai raja kerajaan Yehuda. Terus rencana Tuhan tetap berjalan. Yesaya sudah menjelaskan bahwa apa yang ditakutkan itu tidak akan pernah terjadi. Dan Yesaya menasihati dan mendorong Ahaz untuk minta tanda. Maksudnya jika ragu, minta tanda dari Tuhan. Hal ini sama saja seperti menguji Tuhan. Tetapi ini yang Yesaya inginkan, supaya Ahaz percaya bahwa Tuhan itu akan menyertainya. Tetapi Tuhan mengizinkan, bahkan nabinya pun sudah sampaikan untuk minta tanda. Apakah benar jika Tuhan bersertamu atau tidak? Apakah benar pengkalimatan Immanuel itu Allah beserta kita? Yesaya mengatakan, mintalah suatu pertanda dari Tuhan Allahmu, biarlah itu sesuatu dari dunia orang mati yang paling bawah, atau sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Bahkan tanda yang akan diberikan, sebuah tanda yang luar biasa dari dunia orang mati yang paling bawah, dan sesuatu dari tempat tertinggi yang di atas. Hal ini menunjukkan bahwa Yesaya mendorong Raja Ahaz untuk minta tanda supernatural power, bukan tanda yang ecek-ecek, bukan tanda yang normally. Tetapi apa jawab Ahaz? Ahaz menjawab, aku tidak mau meminta. Aku tidak mau mencobai Tuhan. Kelihatannya ngomongannya rohani banget, Susiker. Padahal Tuhan mengarahkan Raja Ahaz, jika belum yakin akan penyertaan Tuhan, minta tanda. Dan di case ini, minta tanda bukan mencobai Tuhan, tetapi supaya ia percaya kepada Tuhan, supaya ia percaya penyertaan Tuhan. Lalu berkatalah Nabi Yesaya, baiklah, dengarkan, hai keluarga Daud, belum cukupkah kamu melelahkan orang, sehingga kamu melelahkan Allah juga? Tahu, ini gawe anyel atine Gusti Allah, gawe anyel, gawe jengkel, gawe anyel tuh gawe kesel, capek. Maka dikatakan kamu melelahkan Allah juga, kamu melelahkan orang. Orang-orang yang seperti ini dinasihati tapi dinasihati tapi ngeyel, kopoh itu, sehingga apa? Ini melelahkan. Dan pernyataan Yesaya ini merupakan pernyataan yang tidak inconvenient, karena kedegilan hati manusia terhadap penyertaan Tuhan diragukan dan tidak percaya. Kata Immanuel, Allah beserta kita, menjadi Natal dalam suasana penghakiman, denominasi ekstrim. Jadi Immanuel di kitab Yesaya adalah Immanuel, spektrumnya adalah penghakiman. Jika Ahaz tidak mempercayai Allah beserta dengan dia atau Immanuel, berarti ia tidak mau ditolong. Ia sombong pada situasinya terjepit. Soul Seeker, Tuhan memberikan solusi dengan unconditionality, tanpa syarat, tetapi hal itu pun tidak digubris oleh Ahaz. Beda cerita dari kebingungan Maria. Justru di sini Maria mengatakan, jadilah menurut perkataanmu Tuhan, sebab aku ini hanya seorang hamba Tuhan. Soul Seeker, Immanuel muncul dalam konteks kerajaan, konteks peperangan. Jika kita refer ke Yesaya, bagaimana Tuhan yang beserta terhadap Ahaz, hal ini bisa dibedakan dengan teologi Exodus Tabernacle. Allah tinggal dengan umatnya, Allah berkemah bersama umatnya. Tetapi Immanuel ini refer
kepada David Kingdom, keturunan kerajaan Daud. Ini perkataan terakhir dari Daud. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab yang menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sebab segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Sebenarnya ini yang diberikan Tuhan kepada Ahaz, yaitu perjanjian kekal terhadap Daud. Tuhan mau mengkekalkan janjinya kepada Daud dan turunannya, termasuk Ahaz dan termasuk kita. Kingdom of God merupakan lodging eskatologis. Lihatlah, Tuhan telah berbuat baik sepanjang hidup Daud dan akan memberikan yang terbaik terus menerus sampai akhir hidup Daud. Tuhan tetap berbuat baik. Jika secara kristologi, siapakah gerangan anak yang dinamakan Immanuel? Ditafsirkan pada zaman itu adalah Raja Hizkia. Ia memerintah dengan adil, menggantikan pemerintah yang tidak adil, yang violence, tetapi ternyata bukan Raja Hizkia. Penggenapan janji Yesaya terjadi 700 kemudian. Dan ketika Yesus lahir, penggenapan janji Yesus pun bukan berhenti dalam pelayanan Yesus di bumi ini, tetapi terus sampai masa kekekalan. God's promise will continue and continue in eternity. Artinya terus dan terus menerus kita masuk dalam penggenapan janji Tuhan yang belum selesai dan sementara digenapi satu persatu. Dan bukannya rest not in early proffer, bukannya jangan beristirahat dalam tawaran awal, dan jangan membiasakan diri terhadap Immanuel dengan mencari sebuah suasana Natal yang convenient. Ini justru menjadi new idol. Paham? Kita terjebak pada situasi hanya Natal. Immanuel hanya dikategorikan sebagai suasana Natal. Immanuel hanya diidentikan dengan suasana Natal. The value of meaning from Immanuel is war, perang. Apa yang kita perangi? Yaitu kuasa kegelapan penghulu-penghulu di udara, dan bukan melawan darah daging. Gereja pernah berbuat salah memerangi agama yang disebut perang salib, yaitu perang-perang agama di Asia Barat dan Eropa antara abad 11 sampai abad ke-17 yang disokong oleh gereja Katolik. Apabila kamu melihat agama lain, lalu di dalam hatimu mengatakan sebagai enemy, sebagai musuh, berarti kamu kecemplung faham fundamentalis. Hati-hati. Kita tidak bisa mengatakan agama lain itu musuh kita. Yang jadi musuh kita itu penghulu udara, setan-setan. Immanuel bukan memerangi agama, tetapi Immanuel memerangi penghulu-penghulu udara, setan-setan, kerajaan kegelapan. Ketika Allah beserta dengan kita, yang kita perangi adalah penghulu udara dan setan-setan. Kita harus tetap memiliki fighting spirit, tetapi jangan salah musuh, jangan salah sasaran. Keluarga bukan musuhmu, istri bukan musuhmu, suami bukan musuhmu. Yang jadi musuhmu itu penghulu udara, setan-setan, penguasa-penguasa udara. Coba kita perhatikan sejenak sebuah keanehan yang terjadi, sebuah contoh di mana Raja Herodes sangat ketakutan terhadap ancaman kedudukannya akan tergeser. Lalu ia memerangi siapa? Ia memerangi secara membabi buta, yaitu bayi-bayi di bawah usia 2 tahun yang dia perangi dan harus dibunuh. Bayangkan, ia punya batalion perang yang hebat, yang kuat, yang terlatih, tetapi hanya dikondisikan untuk berperang melawan bayi-bayi 2 tahun. Hal ini aneh bukan? Ini it's overreaction. Hal ini menunjukkan salah sasaran, salah musuh. Mengerti ya? Aneh sekali, bayi-bayi diperangi. Immanuel, Tuhan beserta kita. Artinya ada kebebasan. Immanuel, Yesus sudah menang, dan kemenangan itu membebaskan kita dari dosa-dosa kita. Bukan bebas sembarangan bebas. Seperti Paulus katakan, jika demikian apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ini kan ngawur, saudaraku. Ini kebebasan untuk melakukan dosa. Yesus sudah victimize, padahal Yesus bebas menentukan choice yang Yesus ambil. Padahal Yesus bebas
menentukan dirinya sendiri, tetapi ia bebas ada dalam anugerah Bapanya. Kita bebas dalam mencintai Tuhan. Kita bebas untuk memilih pelayanan. Kita bebas mengasihi sesama kita. Kita bebas untuk punya pilihan mati bagi Yesus. Kebebasan bersifat paradoksikal, yaitu sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataan mengandung sebuah kebenaran. Tuhan memberikan kebebasan untuk manusia memilih kebebasan, tetapi sering manusia memilih kebebasan yang keluar dari Tuhan karena dunia bersifat egois, self-centered. Jika ada perkataan orang jahat harus dihukum mati, tetapi sangat jauh berbeda dengan pernyataan orang-orang percaya, di mana mereka tidak ada unsur shallow, melainkan mempercayai jika hanya Yesus yang mau menggantikan untuk dihukum dan dibunuh. Soul Seeker, inilah penjelasannya tentang Immanuel pertama yang ada dalam situasi peperangan. Immanuel pertama dikatakan Allah beserta kita. Dalam Immanuel yang digenapkan akan kelahiran Yesus Kristus, juga dikatakan namanya akan disebut Immanuel, yang artinya Allah beserta kita. Allah beserta kita tidak berhenti sampai di sini, tetapi Allah beserta kita untuk terus masuk dalam setiap lini dalam hidup kita. Kita diminta Tuhan, bukan penyertaan Tuhan kita rasakan sendiri, tetapi bagaimana kita membagikan penyertaan Tuhan bagi dunia yang gelap ini, supaya dunia juga merasakan Immanuel, Allah yang beserta dengan mereka. Oleh sebab itu, jadilah kamu duta-duta Tuhan yang memberitakan Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Tetap semangat, tetap beritakan Injil. Shalom Aleichem, Tuhan beserta kita. Amin. Sampai jumpa. Haleluya.